Ustadz, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mertua kita? Beliau meminta kita untuk mensponsori kegiatan 40 hari kematian keluarga dekat. Padahal sebenarnya kita tidak mau, tapi mertua memang belum paham sunnah. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, mohon izin Ustaz. Nah, memang ini permasalahan yang menjadi ketegangan masyarakat di Indonesia. Dan itu tidak hanya terjadi antara teman-teman yang sudah ngaji sunnah dengan mereka yang belum kenal sunnah. Bahkan itu sudah ada sejak masa silam. Seperti yang kita tahu misalnya dua ormas terbesar di Indonesia, salah satu di antara titik perbedaan pendapatnya ada di posisi ini. Dan ada sebagian yang sudah bisa belajar toleransi. Dan masih banyak yang kira-kira perlu belajar bagaimana cara bertoleransi dalam menyikapi ini. Dalam menyikapi peringatan kematian, memang kita mengikuti prinsip bahwa yang namanya musibah itu kan seharusnya dilupakan, bukan dikenang. Yang diperintahkan oleh Allah untuk dikenang itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu, silahkan kau ceritakan, kau kenang. Sehingga kalau dapat nikmat dikenang, kemudian diceritakan, itu disyariatkan dalam agama kita agar membuat kita itu semakin sering bersyukur kepada Allah, sebab nikmat Allah itu banyak. Sebaliknya ketika kita dapat musibah, seharusnya kita tutupi, kita lupakan. Musibah itu dilupakan. Dan orang-orang Syiah itu punya prinsip sebaliknya. Musibah itu dikenang luar biasa sampai dijadikan upacara besar. Seperti musibah Karbala, kematian Husain. Kita akui itu bagian dari musibah kaum muslimin. Meskipun ada musibah yang lebih besar lagi dibandingkan kematian Husain. Husain meninggal dunia karena dibunuh. Ada yang lebih besar lagi dibandingkan musibah wafatnya Husain karena dibunuh. Apa itu, Pak? Para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Mana yang lebih tinggi tingkatan musibahnya karena sebab pembunuhan? Seorang sahabat yang dibunuh ataukah para nabi yang dibunuh? Tentu jawabannya para nabi. Sebab yang namanya nabi jelas derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan sahabat. Meskipun demikian, kita tidak diajarkan dalam Al-Quran dengan wafatnya para nabi masa silam yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi maupun yang dibunuh oleh orang-orang kafir di masa silam. Allah gak pernah ngajarin kita untuk mengenang musibah itu. Buat peringatan setiap tanggal sekian. Padahal Allah tahu gak kematian para nabi itu tanggal berapa, Pak? Allah tahu, Pak? Tahu ya? Walhamdulillah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, di mana catatan sejarahnya lebih jelas untuk tanggal kematian beliau dibandingkan tanggal wafatnya beliau, nggak pernah ada satupun riwayat sahabat mengenang kematian Rasulullah SAW. Misalnya mengadakan haul, 1 tahun mengenang wafatnya Nabi SAW. Ada Pak acara kayak gitu, Pak? Di zaman Abu Bakar ada? Di zaman Umar ada? Tidak ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Kaum muslimin ada nggak yang mengadakan upacara mengenang wafatnya Nabi SAW? Nggak ada ya? Baik. Sehingga kalau sebagian orang beranggapan, orang mati kayak buang kucing katanya, kenapa kematiannya nggak dikenang? Ini sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur. Baik, kalau alasan Anda adalah bahwa mengenang kematian itu bagian dari penghargaan terhadap leluhur. Sekarang berikan penghargaan kepada Nabi-Mu SAW, adakan upacara mengenang kematian Nabi. Saya yakin di demo manusia se-Indonesia. Tidak ada sampai sekarang kaum muslimin yang membuat acara mengenang kematian. Adanya kan maulid. Kalau hari wafat tidak ada ya. Ada Pak? Di daerah mana yang ada upacara mengenang wafatnya Nabi SAW? Enggak ada ya. Kalau upacara maulid kita ma'ruf ya. Tapi kalau upacara mengenang wafat Nabi SAW. Maka sebenarnya alasan ini adalah syubhat yang dibisikkan oleh setan. Dia mempertahankan sesuatu yang bermasalah agar dianggap sebagai bagian dari bentuk ibadah. Ini dalam rangka mengenang orang saleh, mengenang jasa baik leluhur, orang tua dan seterusnya. Maka kita membuat acara peringatan kematian. Padahal itu sebenarnya bukan mengenang, untuk menghormati. Maka terbukti Nabi kita Muhammad SAW tidak ada upacara seperti itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian yang jadi masalah, ketika kita menghadapi keluarga yang meminta posisi kita untuk memberikan dukungan. Dukungan dalam acara itu. Sebenarnya kalau bisa diberi pengertian, mohon maaf, saya berada dalam prinsip dan posisi tidak mengikuti acara semacam ini. Mohon dihargai dan kami tidak dipaksa untuk melakukannya. Dan mereka bisa memahami itu, alhamdulillah. Tapi sekiranya itu tidak bisa dilakukan, Anda
bisa datang ya, untuk bertakziah ke rumah duka, karena takziah itu tidak ada batas waktu. Fungsi takziah adalah tasliyah, menghibur kepada keluarga jenazah agar tetap bersabar dan mereka tidak terlalu sedih. Maka Anda bisa datang di hari-hari sebelum, di kanan kirinya ya, sebelumnya atau setelahnya. Misalnya di hari yang ke-35 atau hari yang ke-38, kan itu ke-40 ya. Itu geser sehari aja nggak mau Pak itu Pak. Ya. Misalnya 41 itu nggak mau. Sebab dia sudah ada hitungannya, nggak boleh geser sehari. Nah yang kayak gini sebagai wujud untuk tetap menjaga hubungan baik, silaturahmi, agar Anda tidak dianggap memusuhi, mungkin Anda bisa datang di hari-hari sebelum upacara atau pasca upacara. Kemudian Anda bisa ngasih hadiah yang kira-kira hadiah itu tidak akan dimanfaatkan untuk kegiatan upacara itu. Misalnya apa Pak? Kasih apa Ustadz kira-kira? Kasih iPad gitu ya? Dijual. Dijual lah ibaratnya. Oh dijual. Atau dikasih parfum atau apa yang kira-kira insya Allah itu tidak akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan itu. Barangkali itu yang bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menjaga silaturahmi.